bangunan ini adalah satu simbol bagaimana rumah peradaban atau museum yang kita atur, kita deklarasikan, dan itu sesuai sekali dengan undang-undang. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, lalu juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, lalu juga ada daerah kita memiliki yang namanya PPKD. PPKD adalah pokok pikiran kebudayaan daerah. Di antaranya isinya tentang cagar budaya. Dan ada 11 item, tetapi kita ambil masuk dalam item yang terakhir yaitu tentang cagar budaya. Pemerintah sangat peduli, meskipun karena hal ini adalah hal baru, pemerintah sendiri masih belum memiliki museum yang didirikan murni oleh pemerintah. Maka kami atas nama Yayasan Indramayu Historia Indonesia itu mencoba memberikan kontribusi kepada daerah. Maka semua tentang pendirian jalur hukum dan aturan museum ini adalah resmi, termasuk bagaimana kita memasang tiketing itu sesuai peraturan pemerintah yang ditentukan. Nah, maka program yang berjalan itu tetap bersinergi dengan Disbudpar Indramayu. Selanjutnya status kepemilikan yayasan ini masih sesuai oleh salah satu pendiri utamanya yaitu Bapak Haji Urianto Hadi, dan pengurusnya juga salah satunya adalah saya sebagai Ketua Yayasan Indramayu Historia Indonesia. Dan juga kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Bapeda, dengan Disbudpar, yang insya Allah ke depan area ini atau bangunan bersejarah ini akan dikonservasi, diselamatkan, atau diapresial, lalu selanjutnya akan menjadi aset pemerintah daerah. Dan ini sudah melalui proses hukum, proses birokrasi yang sudah berjalan, dan ke depan yayasan ini akan tetap bermitra untuk menjalankan roda organisasinya maupun pengelolaan museum yang ada sekarang. Nah, museum ini tidak hanya sebagai museum yang cenderung masyarakat menangkap bahwa isinya benda-benda tua atau benda-benda yang sifatnya usang, tetapi museum adalah fungsinya yang utama. Yang pertama adalah pemanfaatan ruang publik, yang kedua adalah memberikan informasi kebudayaan dan pemajuan kebudayaan, dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Dalam hal ini koleksi yang utama adalah tentu yang harus bernilai tentang cagar budaya, dan koleksi yang lainnya adalah yang bernilai dan memiliki nilai kebudayaan masyarakat. Nah, kenapa diberikan nama Museum Bandar Simanuk? Karena kawasan ini adalah sisa daripada kawasan pelabuhan di masa lalu, dan yang tersisa panjang hanya 13 km, yaitu mulai Jalan Cimanuk sampai Desa Pangandaran. Dan ini harus dijaga, dan kami terus berkoordinasi dengan Bapeda Indramayu, dan alhamdulillah Bapeda sendiri menyepakati bahwa kawasan sejarah harus menjadi perhatian khusus dan dijadikan satu kawasan yang bisa memberikan kontribusi sejarah, pendidikan sejarah, dan edukasi budaya bagi masyarakat. Kita itu ada 3 konten. Yang pertama arsip-arsip ya, yang bersifat fotografi lampau, itu eranya tua sekali, dari mulai 1879 sampai 1960 dan seterusnya. Dan membangun ingatan kotanya itu dengan melihat arsip yang ada, diantaranya tadi foto-foto tempo dulu, peta, koran, dan sejenisnya. Yang kedua, kita punya beberapa naskah kuno ya, ada 2 jenis yang dibuat dari kertas Eropa, lalu ada kertas daluang, kertas yang dibuat dari serat kayu, dan isinya tentang penyebaran Islam yang ada di kota Indramayu, dan itu milik salah satu ulama yang sepuh
yaitu Syekh Abdul Manan, yang namanya dipakai menjadi nama Islamic Center Indramayu. Yang ketiga adalah beberapa artefak, ya, salah satunya adalah mimbar Masjid Pusaka Desa Indramayu, dan ini periodisasinya dari 1700 ke 1900. Jadi pelan-pelan kita bangkitkan bahwa instrumen atau koleksi ini bisa menyampaikan masyarakat Indramayu harus mengetahui, ya, kalau untuk sempurna dan besar itu butuh proses, tetapi paling tidak dalam kurun waktu 2 tahun tempat ini plus 3 tahun sebelumnya pergerakan itu kita data, ya, 2 tahun terakhir itu sudah 4.000 hingga 6.000 kunjungan, ya, orang setiap berkunjung. Lalu pemetaan di peta maya juga sudah melampaui penjelajahan, melihat di Google itu sudah 20.000 orang. Jadi ini sangat luar biasa. Dan satu hal yang penting, museum ini masuk dalam asosiasi Museum Indonesia Jawa Barat atau AMIDA, dan saya juga masuk pengurusnya dalam bidang pengembangan dan inovasi, dan ini diresmikan atau diamini dan legal oleh Gubernur Jawa Barat. Dan alhamdulillah museum ini menduduki posisi ke-40 dari 50 anggota Asosiasi Museum Daerah Jawa Barat. Jadi paling tidak masih ada 10 yang di bawah kita. Jadi ini bagus gitu. Seperti itu.